Khotbah panjang tentang asal mula Mahanidana Sutta. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhargava sedang menetap di tengah-tengah penduduk Kuru. Terdapat sebuah pemukiman pasar yang bernama Kamasadhamma. Dan Yang Mulia Ananda mendatangi Sang Bhargava, memberi hormat, duduk di satu sisi dan berkata, "Sungguh indah Bhargava, sungguh menakjubkan betapa dalamnya asal mula yang bergantungan ini, dan betapa dalamnya ia terlihat. Namun bagiku terlihat sejernih-jernihnya." Jangan berkata begitu, Ananda, jangan berkata begitu. Asal mula yang bergantungan ini dalam dan terlihat dalam. Tanpa memahami, tanpa menembus ajaran ini, maka generasi ini bagaikan segumpal benang kusut, tertutup oleh tanaman hama. Kusut bagaikan rumput kasar, tidak mampu melewati alam sengsara, alam menderita, kehancuran dan lingkaran kelahiran dan kematian. Jika Ananda, engkau ditanya, apakah penuaan dan kematian memiliki kondisi untuk keberadaannya? Engkau harus menjawab, ya. Jika ditanya, apakah yang mengkondisikan penuaan dan kematian? Engkau harus menjawab, penuaan dan kematian dikondisikan oleh kelahiran. Apakah yang mengkondisikan kelahiran? Penjelmaan mengkondisikan kelahiran. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan. Ketagihan mengkondisikan kemelekatan. Perasaan mengkondisikan ketagihan. Kontak mengkondisikan perasaan. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak. Kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Jika ditanya, apakah kesadaran memiliki kondisi atas keberadaannya? Engkau harus menjawab, ya. Jika ditanya, apakah yang mengkondisikan kesadaran? Engkau harus menjawab, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Demikianlah Ananda, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran dan kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak. Kontak mengkondisikan perasaan. Perasaan mengkondisikan ketagihan. Ketagihan mengkondisikan kemelekatan. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan. Penjelmaan mengkondisikan kelahiran. Kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan kesusahan. Demikianlah keseluruhan kumpulan penderitaan ini terjadi. Aku mengatakan, kelahiran mengkondisikan penuaan dan kematian, dan ini adalah cara untuk memahaminya. Jika Ananda, tidak ada kelahiran sama sekali, dimanapun, siapapun, manusia atau bukan manusia, dewa, gandhaba, yakha, hantu, manusia, binatang berkaki 4, burung-burung, reptil. Jika tidak ada kelahiran sama sekali dari semua makhluk ini, maka dengan tidak adanya kelahiran, lenyapnya kelahiran, dapatkah penuaan dan kematian muncul? Tidak, Bhargava. Oleh karena itu, Ananda, ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi penuaan dan kematian, yaitu kelahiran. Aku mengatakan, penjelmaan mengkondisikan kelahiran. Jika sama sekali tidak ada penjelmaan di alam kenikmatan indria, di alam berbentuk atau di alam tanpa bentuk, dapatkah kelahiran muncul? Tidak, Bhargava. Oleh karena itu, ini adalah kondisi bagi kelahiran, yaitu penjelmaan. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan. Jika sama sekali tidak ada kemelekatan terhadap indria-indria,
kemelekatan terhadap pandangan-pandangan, kemelekatan terhadap upacara dan ritual, terhadap kepercayaan akan diri. Dapatkah penjelmaan muncul? Ketagihan mengkondisikan kemelekatan. Jika sama sekali tidak ada ketagihan terhadap pemandangan-pemandangan, suara-suara, bau-bauan, rasa-rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran, dapatkah kemelekatan muncul? Perasaan mengkondisikan ketagihan. Jika sama sekali tidak ada perasaan yang muncul dari kontak-kontak, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, kontak pikiran. Dengan tidak adanya semua perasaan, dengan lenyapnya perasaan, dapatkah ketagihan muncul? Tidak, Bhagawa. Oleh karena itu, Ananda, ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi ketagihan, yaitu perasaan. Dan demikianlah, Ananda, perasaan mengkondisikan ketagihan, ketagihan mengkondisikan pencarian, pencarian mengkondisikan perolehan, perolehan mengkondisikan pengambilan keputusan, pengambilan keputusan mengkondisikan nafsu keinginan, nafsu keinginan mengkondisikan keterikatan, keterikatan mengkondisikan peruntukan, peruntukan mengkondisikan ketamakan, ketamakan mengkondisikan penjagaan kepemilikan, dan karena penjagaan kepemilikan maka muncullah pengambilan tongkat dan pedang, pertengkaran, perselisihan, perdebatan, percekcokan, caci maki, kebohongan dan kejahatan tidak terampil lainnya. Aku mengatakan, semua kondisi buruk yang tidak terampil ini muncul karena penjagaan kepemilikan. Karena jika sama sekali tidak ada penjagaan kepemilikan, apakah ada mengambil tongkat atau pedang? Tidak, Bhagawa. Oleh karena itu, Ananda, menjaga kepemilikan adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi semua kondisi buruk yang tidak terampil. Aku mengatakan, ketamakan mengkondisikan penjagaan kepemilikan. Peruntukan mengkondisikan keserakahan, keterikatan mengkondisikan peruntukan, nafsu keinginan mengkondisikan keterikatan, pengambilan keputusan mengkondisikan nafsu keinginan, perolehan mengkondisikan pengambilan keputusan, pencarian mengkondisikan perolehan. Aku mengatakan, ketagihan mengkondisikan pencarian. Jika tidak ada ketagihan, apakah akan ada pencarian? Tidak, Bhagawa. Oleh karena itu, Ananda, ketagihan adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi semua pencarian. Demikianlah kedua hal ini bergabung menjadi satu di dalam perasaan. Aku mengatakan, kontak mengkondisikan perasaan. Oleh karena itu, kontak adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi perasaan. Batin dan jasmani mengkondisikan kontak dengan sifat-sifat, ciri-ciri, tanda-tanda atau indikasi apapun faktor batin terbentuk. Akankah dengan tidak adanya sifat-sifat, demikian yang berhubungan dengan faktor batin, muncul genggaman pada gagasan faktor jasmani? Tidak, Bhagawa. Atau dengan tidak adanya sifat-sifat demikian yang berhubungan dengan faktor jasmani, akankah muncul genggaman pada reaksi sensor pada faktor batin? Tidak, Bhagawa. Dengan sifat-sifat apapun, faktor batin dan faktor jasmani terbentuk. Dengan tidak adanya sifat-sifat tersebut, adakah manifestasi dari genggaman pada gagasan atau pada reaksi sensor? Tidak, Bhagawa. Dengan sifat-sifat, ciri-ciri, tanda-tanda atau indikasi apapun faktor batin terbentuk. Dengan tidak adanya sifat-sifat tersebut, adakah kontak apapun yang terjadi? Tidak, Bhagawa. Maka Ananda, batin dan jasmani ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi semua kontak.
Aku mengatakan, kesadaran mengkondisikan batin dan jasmani. Jika kesadaran tidak masuk ke dalam rahim ibu, akankah batin dan jasmani berkembang di sana? Tidak, Bhagawa. Atau jika kesadaran setelah memasuki rahim ibu, kemudian dibelokkan, akankah batin dan jasmani itu dilahirkan dalam kehidupan ini? Tidak, Bhagawa. Dan jika kesadaran dari makhluk muda tersebut, laki-laki atau perempuan, dipotong, akankah batin dan jasmani tumbuh, berkembang dan dewasa? Tidak, Bhagawa. Oleh karena itu, Ananda, kesadaran ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi batin dan jasmani. Aku mengatakan, batin dan jasmani mengkondisikan kesadaran. Jika kesadaran tidak menemukan tempat bersandar dalam batin dan jasmani, akankah selanjutnya ada kelahiran, kematian, dan penderitaan? Tidak, Bhagawa. Oleh karena itu, Ananda, batin dan jasmani ini adalah akar, penyebab, asal mula, kondisi bagi kesadaran. Sejauh itulah, Ananda, kita dapat menelusuri kelahiran dan kerusakan, kematian dan kejatuhan ke alam-alam lain dan terlahir kembali. Sedemikian jauhlah jalan penyebutan, konsep, sedemikian jauhlah bidang pemahaman, sedemikian jauhlah lingkaran berputar sejauh yang bisa dilihat dalam kehidupan ini, yaitu batin dan jasmani bersama dengan kesadaran. Dalam cara bagaimanakah, Ananda, orang-orang menjelaskan sifat dari diri? Beberapa menyatakan diri sebagai bermateri dan terbatas, mengatakan, diriku adalah bermateri dan terbatas. Beberapa menyatakannya sebagai bermateri dan tidak terbatas. Beberapa menyatakannya sebagai tanpa materi dan terbatas. Beberapa menyatakannya sebagai tanpa materi dan tidak terbatas, dengan mengatakan, diriku adalah tanpa materi dan tidak terbatas. Siapapun yang menyatakan diri sebagai bermateri dan terbatas, menganggapnya sebagai demikian saat ini atau di alam berikutnya, berpikir, meskipun tidak demikian saat ini, aku akan mendapatkannya di sana. Karena itu, itulah yang perlu dikatakan mengenai pandangan bahwa diri adalah bermateri dan terbatas. Dan hal yang sama berlaku untuk teori-teori lainnya. Demikianlah, Ananda, bagi mereka yang mengajukan penjelasan tentang diri. Bagaimanakah dengan mereka yang tidak menjelaskan sifat dari diri? Seperti paragraf 23-24, tetapi kebalikannya. Dengan cara bagaimanakah, Ananda, orang-orang menganggap diri? Mereka menyamakannya dengan perasaan. Perasaan adalah diriku, atau perasaan bukanlah diriku. Diriku tidak perseptif, atau perasaan bukanlah diriku, tetapi diriku bukan tidak perseptif. Ini adalah suatu sifat yang hanya dapat dirasakan. Sekarang, Ananda, seorang yang mengatakan perasaan adalah diriku atau diberitahu, ada 3 jenis perasaan, teman, menyenangkan, menyakitkan, dan netral. Yang manakah di antara ketiga itu yang engkau anggap dirimu? Ketika perasaan menyenangkan dirasakan, perasaan menyakitkan atau netral tidak dirasakan, tetapi hanya perasaan yang menyenangkan. Ketika perasaan yang menyakitkan dirasakan, tidak ada perasaan yang menyenangkan atau netral yang dirasakan. Dan ketika perasaan netral dirasakan, tidak ada perasaan menyenangkan atau menyakitkan dirasakan, melainkan hanya perasaan netral. Perasaan menyenangkan adalah tidak kekal, terkondisi, muncul bergantungan, mengalami kerusakan, mengalami pelenyapan, memudar, padam, dan demikian pula perasaan menyakitkan dan perasaan netral. Maka siapapun yang ketika mengalami suatu perasaan menyenangkan berpikir, ini adalah diriku, akan saat lenyapnya perasaan menyenangkan itu berpikir, diriku telah lenyap. Dan demikian pula dengan perasaan menyakitkan dan perasaan netral.
Karena itu siapapun yang berpikir, perasaan adalah diriku, merenungkan sesuatu dalam kehidupan ini yang tidak kekal, campuran antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, tunduk pada kemunculan dan pelenyapan. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempertahankan perasaan adalah diriku. Tetapi siapapun yang mengatakan, perasaan bukanlah diriku, diriku tidak perseptif, harus ditanya. Jika teman tidak ada perasaan sama sekali yang dialami, akankah ada pikiran aku? Dan ia akan menjawab, tidak Bhagawa. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempertahankan perasaan bukanlah diriku, diriku tidak perseptif. Dan siapapun yang mengatakan, perasaan bukanlah diriku, tetapi diriku bukan tidak perseptif. Ini adalah suatu sifat yang hanya dapat dirasakan, harus ditanya. Baiklah teman, jika semua perasaan lenyap, akankah ada pikiran, aku adalah ini? Dan ia akan menjawab, tidak Bhagawa. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempertahankan perasaan bukanlah diriku, tetapi diriku bukan tidak perseptif. Ini adalah suatu sifat yang hanya dapat dirasakan. Sejak saat Ananda, ketika seorang biku tidak lagi menganggap perasaan sebagai diri atau diri yang tidak perseptif, atau sebagai yang perseptif dan sebagai sifat yang hanya bisa dirasakan, dengan tidak menganggap demikian, ia tidak melekat pada apapun di dunia ini. Karena tidak melekat, ia tidak bergairah oleh apapun juga, dan karena tidak bergairah, ia memperoleh pembebasan diri. Dan ia mengetahui, kelahiran telah selesai, kehidupan suci telah dijalani, telah dilakukan apa yang harus dilakukan, tidak ada apa-apa lagi di sini. Dan jika seseorang berkata kepada biku yang pikirannya terbebaskan demikian, Tathagata ada setelah kematian, itu akan terlihat olehnya sebagai suatu pendapat salah dan tidak tepat. Demikian pula, Tathagata tidak ada setelah kematian, ada dan tidak ada, bukan ada dan juga bukan tidak ada setelah kematian. Mengapa demikian? Sejauh Ananda, penyebutan dan rentang penyebutan, sejauh bahasa dan rentang bahasa, sejauh konsep dan rentang konsep, sejauh pemahaman dan rentang pemahaman, sejauh yang dicapai dan diputar oleh lingkaran, biku itu terbebaskan dari semuanya melalui pengetahuan super, dan berpendapat bahwa biku yang terbebaskan demikian itu tidak mengetahui dan tidak melihat adalah pandangan salah dan tidak benar. Ananda, ada 7 stasiun kesadaran dan 2 alam. Apakah 7 ini? Ada makhluk-makhluk yang berbeda dalam jasmani dan berbeda dalam persepsi. Seperti manusia, beberapa dewa dan beberapa yang berada di alam sengsara. Ini adalah stasiun pertama kesadaran. Ada makhluk-makhluk yang berbeda dalam jasmani dan sama dalam persepsi. Seperti para dewa pengikut Brahma, terlahir di sana karena telah mencapai jhana pertama. Ini adalah jenis kedua. Ada makhluk-makhluk yang sama dalam jasmani dan berbeda dalam persepsi, seperti para dewa Abhasara. Ini adalah jenis ketiga. Ada makhluk-makhluk yang sama dalam jasmani dan sama dalam persepsi, seperti para dewa Subhakhina. Ini adalah jenis keempat. Ada makhluk-makhluk yang telah melampaui secara total semua persepsi materi dengan melenyapkan persepsi reaksi sensor dan dengan tanpa perhatian terhadap persepsi yang beraneka ragam, berpikir, ruang adalah tanpa batas. Mereka telah mencapai alam ruang tanpa batas. Ini adalah jenis kelima. Ada makhluk-makhluk yang dengan melampaui alam ruang tanpa batas, berpikir, kesadaran adalah tanpa batas, telah mencapai alam kesadaran tanpa batas. Ini adalah jenis keenam. Ada makhluk-makhluk yang dengan melampaui alam kesadaran tanpa batas, berpikir, tidak ada apapun, telah mencapai alam kekosongan. Ini adalah jenis ketujuh. 2 alam adalah alam makhluk-makhluk tanpa persepsi, dan kedua alam bukan persepsi juga bukan persepsi.
Sekarang Ananda, sehubungan dengan stasiun pertama, dengan jasmani yang berbeda dan persepsi yang berbeda, seperti manusia dan seterusnya, jika seseorang memahaminya, asal mulanya, lenyapnya, kemenarikan dan bahayanya, dan pembebasan darinya, pantaskah baginya untuk bersenang-senang di dalamnya? Tidak bhagawa. Dan demikian pula sehubungan dengan jenis-jenis lainnya dan dua alam, tidak bhagawa. Ananda, sejauh sebagai seorang bhikkhu, setelah mengetahui sebagaimana adanya ketujuh jenis kesadaran ini dan dua alam ini, asal mulanya dan lenyapnya, kemenarikan dan bahayanya, terbebaskan tanpa keterikatan, bhikkhu itu Ananda disebut seorang yang terbebaskan oleh kebijaksanaan. Ada Ananda 8 pembebasan ini. Apakah itu? 1. Dengan memiliki bentuk, seseorang melihat bentuk. Ini adalah pembebasan pertama. Tanpa melihat bentuk materi dalam diri seseorang, ia melihatnya di luar. Ini adalah pembebasan kedua. 3. Dengan berpikir ini indah, seseorang menekuninya. Ini adalah yang ketiga. 4. Dengan sepenuhnya melampaui segala persepsi materi, dengan melenyapkan persepsi reaksi sensor dan dengan ketidakterikatan pada persepsi yang beraneka ragam, berpikir. Ruang adalah tanpa batas. Seseorang masuk dan berdiam dalam alam ruang tanpa batas. Ini adalah yang keempat. 5. Dengan melampaui alam ruang tanpa batas, berpikir. Kesadaran adalah tanpa batas. Seseorang masuk dan berdiam dalam alam kesadaran tanpa batas. Ini adalah yang kelima. Dengan melampaui alam kesadaran tanpa batas, berpikir. Tidak ada apapun. Seseorang masuk dan berdiam dalam alam kekosongan. Ini adalah yang keenam. Dengan melampaui alam kekosongan, seseorang masuk dan berdiam dalam alam bukan persepsi, juga bukan persepsi. Ini adalah yang ketujuh. Dengan melampaui alam bukan persepsi, juga bukan persepsi, seseorang masuk dan berdiam dalam lenyapnya persepsi dan perasaan. Ini adalah pembebasan ke-8. Ananda, ketika seorang bhikkhu mencapai 8 pembebasan ini dalam urutan maju, dalam urutan mundur, dan dalam urutan maju dan mundur, masuk dan keluar dari dalamnya kapanpun ia inginkan, selama yang ia inginkan dan telah mencapai dengan pengetahuan supernya sendiri, di sini dan saat ini, baik kehancuran, kekotoran-kekotoran, dan kebebasan pikiran yang tanpa kekotoran dan kebebasan melalui kebijaksanaan. Maka bhikkhu itu disebut terbebaskan dalam kedua cara. Dan Ananda, tidak ada jalan lain selain pembebasan dalam kedua cara, yang lebih mulia atau sempurna daripada yang ini. Demikianlah Sang Bhagawa berkata, dan Yang Mulia Ananda senang dan gembira mendengar kata-kata beliau.